Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal kami. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum mulai cerita, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya kami semakin semangat untuk berbagi cerita seru lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Hari itu hujan turun dengan lebatnya. Rintikan hujan yang membasahi atap seng di teras rumah, menciptakan irama yang menenangkan hati. Di sebuah rumah sederhana, Rio duduk di kursi kayu yang sudah agak tua, memegang secangkir kopi hitam yang asapnya masih mengepul. Pagi itu terasa sepi, dan Rio menikmati setiap tegukan kopi yang menghangatkan tubuhnya. Tatapannya tertuju pada rumah di seberang jalan. Rumah itu milik Arman, tetangganya yang tinggal bersama istrinya, Lila. Tapi yang membuat Rio tidak bisa berhenti memperhatikan bukanlah rumah itu. Sebaliknya, ia terpaku pada sosok perempuan yang berdiri di balik jendela kaca, menyibak tirai tipis dengan lembut menggunakan tangannya. Lila, istri Arman, adalah perempuan yang selalu berhasil menarik perhatian Rio. Wajahnya yang cantik, rambut panjang yang sering ia gelung dengan sederhana, dan matanya yang tampak selalu tenang, membuat Rio sulit mengalihkan pandangannya. Namun, ada sesuatu yang lebih dari sekadar kecantikan fisiknya yang membuat Rio terpesona. Ada aura misterius di balik setiap tatapan Lila, yang selalu membuat hati Rio berdegup lebih cepat. Hujan mulai mereda, namun udara pagi masih terasa dingin. Embun yang menempel di dedaunan menambah kesejukan suasana. Tiba-tiba, terdengar suara pintu pagar rumah Arman berbunyi. Rio terkejut dan menoleh. Lila melangkah keluar dari rumah dengan mengenakan daster tipis bermotif bunga. Suara langkah kakinya yang ringan menambah ketenangan suasana pagi itu. "Lila!" bisik Rio pelan, meski hanya suara hatinya yang terdengar. Perempuan itu menoleh ke arah Rio, senyum tipis menghiasi wajahnya. "Oh, Rio, kamu lagi menikmati pagi ya?" tanya Lila dengan suara lembut, seolah sudah lama mengenalnya. Rio hanya tersenyum kecil, berusaha menutupi kegugupannya. "Iya, pagi yang tenang," jawabnya, meskipun hatinya berdebar. Lila berjalan mendekat, dan Rio merasa tubuhnya kaku. Ada sesuatu dalam diri Lila yang membuatnya merasa cemas, sekaligus tertarik. Lila berhenti di pagar rumah Rio, melirik ke dalam rumah. "Arman lagi keluar kota," kata Lila, suara rendah, seolah memberikan penjelasan yang tidak diminta. "Aku cuma di rumah sendirian, kompor di dapur ngadat. Boleh minta tolong?" Rio sedikit terkejut. "Tentu saja aku bantu," jawabnya tanpa berpikir panjang. Meski ada sedikit keraguan di hatinya, ia tahu bahwa tidak ada alasan untuk menolak permintaan itu. Apalagi, Lila terlihat begitu percaya padanya. Tanpa banyak bicara, Rio mengikutinya masuk ke dalam rumah Lila. Begitu memasuki dapur, aroma manis dari tubuh Lila yang samar langsung menguar. Lila berdiri di dekat kompor, menunjukkan bagian yang bermasalah. Rio berjongkok untuk memeriksa selang gas. Lila juga ikut berjongkok, posisi mereka kini sangat dekat, lebih dekat dari yang Rio harapkan. Saat Rio menoleh, wajah Lila hanya berjarak beberapa inci dari wajahnya. Napas Lila yang hangat menyapu pipinya, membuat Rio terkejut. Dada Rio berdegup kencang, dan ia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa gugupnya. "Kamu baik-baik saja?" tanya Rio, berusaha mencairkan suasana. Lila hanya tersenyum kecil, tapi matanya berbicara banyak. "Aku baik-baik saja, Rio," jawabnya pelan, seolah mengerti apa yang sedang dirasakan oleh Rio. Rio berusaha kembali fokus pada kompor yang sedang ia perbaiki, tapi rasanya sulit. Setiap detik yang berlalu, semakin sulit untuk mengabaikan kehadiran Lila yang begitu dekat. Ia bisa merasakan ketegangan yang mengalir di antara mereka berdua, seperti ada sesuatu yang tak terucapkan. Ketika ia menoleh lagi, tatapan Lila semakin dalam, seolah menyembunyikan banyak perasaan yang belum diungkapkan. Lila kembali tersenyum, kali ini senyum yang berbeda, lebih misterius. "Rio, kamu sering sendirian di rumah?" tanya Lila. Suaranya begitu lembut namun penuh makna. Pertanyaan itu membuat Rio terdiam. Ia tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. "Kadang..." "Iya," jawab Rio pelan, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Lila mengangguk pelan. "Aku juga sering sendirian. Arman kan sering pergi." Rio merasakan ada sesuatu yang mengganjal dalam kata-kata Lila. Ada kerinduan yang ia sembunyikan di balik kalimat sederhana itu, dan Rio merasakannya dengan sangat jelas. "Apa kamu nggak merasa kesepian?" tanya Lila, matanya menatap dalam ke arah Rio. Rio hanya bisa terdiam, merasa hatinya berdebar semakin kencang. Ada banyak hal yang tidak bisa ia ungkapkan, meski hatinya ingin sekali berbicara. Tapi, ada sesuatu yang menghentikannya. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar kata-kata.
Suasana dapur itu semakin terasa sesak. Rio berusaha kembali fokus pada kompor, memeriksa bagian yang bermasalah dengan cermat, namun pikirannya terus melayang pada Lila, yang berdiri begitu dekat di sampingnya. Setiap detik yang berlalu membuatnya merasa lebih tegang. Lila, dengan aroma tubuhnya yang manis, dan kehangatan yang terpancar dari tubuhnya, berada begitu dekat, membuat Rio merasa seperti berada di ambang batas. Batas antara rasa ingin menghindar dan dorongan untuk mendekat. "Ada yang salah?" tanya Lila. Suaranya lembut, hampir seperti bisikan. Rio terdiam sejenak, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. "Enggak, ini hanya sedikit macet," jawabnya. Tangannya berusaha menyentuh bagian kompor yang rusak, meski hatinya lebih fokus pada Lila. Lila tersenyum tipis, dan Rio merasa ada sesuatu yang lain dalam senyumnya itu. Tidak seperti biasanya, senyum itu terasa penuh makna, seolah ada pesan yang tersembunyi. Tatapan mereka saling bertemu, dan Rio merasa seperti terjebak dalam pandangan mata Lila yang dalam. Saat itu, suara ketukan pintu tiba-tiba mengalihkan perhatian mereka berdua. Rio terkejut, dan tanpa sadar, tubuhnya sedikit menegang. Lila yang semula tampak tenang, kini sedikit terkejut. "Itu, Arman?" tanya Rio, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Lila hanya mengangguk pelan, ekspresinya yang semula tenang berubah menjadi cemas. "Iya, dia baru saja pulang," jawab Lila dengan suara yang sedikit tertahan. Namun, sebelum Rio sempat bertanya lebih lanjut, Lila sudah berdiri dan melangkah cepat menuju ruang tamu. Rio hanya bisa terdiam di dapur, hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Sesaat ia merasa seperti berada di antara dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ada Lila yang begitu dekat dan penuh daya tarik, dan di sisi lain ada Arman, suami Lila yang pulang lebih awal dari yang diharapkan. Rio menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang semakin kacau. Namun, bayangan Lila yang tadi begitu dekat di sampingnya masih menghantui. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai di antara mereka. Sesuatu yang sulit dijelaskan, namun terasa begitu nyata. Langkah kaki Arman terdengar semakin dekat, dan Rio menyadari bahwa dirinya tidak bisa lagi menghindar. Ia berdiri dan menatap sejenak ke arah jendela, mencoba menenangkan diri sebelum berhadapan dengan Arman. Beberapa detik kemudian, pintu dapur terbuka, dan Arman muncul dengan senyum lebar di wajahnya. "Rio, sudah lama ya nggak ngobrol bareng," sapa Arman dengan ramah. Rio memaksakan senyum, berusaha menjaga ketenangannya. "Iya, Arman, kerjaan banyak," jawabnya, meskipun hatinya masih dipenuhi dengan kegelisahan. Arman menepuk bahu Rio. "Yuk, ikut gabung sama Lila di ruang tamu, kita nonton bola bareng," ajak Arman dengan semangat. Rio hanya mengangguk, berusaha tidak menunjukkan perasaan canggung yang tiba-tiba muncul. Ia mengikuti Arman ke ruang tamu, di mana Lila sudah duduk di sofa, menyandarkan tubuhnya dengan santai. Lila tersenyum tipis saat melihat kedatangan Rio, tapi senyumnya kali ini berbeda. Seperti ada sesuatu yang tak terungkapkan di antara mereka. Rio duduk di sebelah Arman, namun pandangannya sesekali melirik ke arah Lila. Di balik senyum lembutnya, ia bisa merasakan ada ketegangan yang tersimpan. Meskipun Arman duduk di sebelahnya, Rio merasa seolah-olah ruang tamu itu semakin sempit. Kehadiran Lila yang begitu dekat, meskipun hanya dalam diam, terasa semakin membebani pikirannya. Siaran bola mulai berjalan, dan suasana ruangan menjadi lebih hidup dengan sorakan Arman setiap kali tim favoritnya mencetak gol. Rio berusaha ikut menikmati pertandingan, meskipun pikirannya terus melayang. Setiap kali Lila bergerak atau tertawa kecil, Rio merasakan adanya getaran yang mengalir dalam tubuhnya. Ia berusaha mengalihkan perhatian, mencoba untuk tidak terjebak dalam perasaan yang semakin mengganggu itu. Tiba-tiba, Arman berdiri. "Aku mau ambil cemilan di dapur, tunggu sebentar ya," katanya sambil melangkah pergi. Begitu Arman keluar dari ruang tamu, suasana menjadi hening. Rio merasakan kehadiran Lila yang semakin dekat. Lila duduk di sebelahnya, begitu dekat hingga Rio bisa merasakan aroma tubuhnya yang manis dan hangat. Jantung Rio berdegup lebih kencang, dan ia berusaha untuk tetap tenang. "Rio," bisik Lila, suaranya lembut namun begitu menggugah perasaan. "Kamu nggak fokus sama pertandingan, ya?" Rio menoleh dan langsung bertemu dengan tatapan Lila yang begitu dalam. "Enggak kok, aku fokus," jawabnya pelan, meskipun hatinya berdebar hebat. Lila tersenyum samar, dan tangan lembutnya menyentuh paha Rio. Sentuhan itu membuat Rio terkejut, tapi ada sesuatu dalam sentuhan itu yang membuatnya tidak bisa menarik diri. Perasaan yang membelai dan merasuki setiap bagian tubuhnya. "Masih ada perasaan yang kita coba sembunyikan, Rio," bisik Lila. Suaranya begitu dalam dan penuh makna. Rio menelan ludah,
tubuhnya merasa panas. Ia ingin menjauh, tapi tatapan mata Lila yang begitu tajam membuatnya tak bisa bergerak. Saat itu, langkah kaki Arman terdengar dari dapur. Lila buru-buru menarik tangannya, kembali duduk dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Rio menarik napas panjang, berusaha untuk menenangkan diri. Arman kembali ke ruang tamu dengan semangkuk keripik di tangan, wajahnya ceria dan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Pertandingan bola terus berlangsung, dan meskipun Rio berusaha ikut menonton, pikirannya tetap terfokus pada Lila. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, sesuatu yang membuatnya terjebak dalam perasaan yang tidak pasti. Malam semakin larut. Sorakan Arman yang semula riuh kini perlahan meredup, mengingatkan Rio bahwa waktu terus berjalan. Namun, perasaan yang berkembang di dalam dirinya justru semakin kuat. Di antara tawa Arman dan kecanggungan yang ada di sekitarnya, Rio merasa dirinya semakin terperangkap dalam ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Lila duduk di sampingnya, matanya sesekali menatap layar televisi, namun Rio tahu bahwa pikirannya sedang berada jauh dari situ. Sesekali, tangan Lila bergerak sedikit mendekat, seolah ingin memberikan isyarat yang hanya bisa dipahami oleh Rio. Di balik senyumnya yang tampak ceria, Rio bisa merasakan ketegangan yang terpendam. Lila seperti sedang menunggu sesuatu, menunggu tindakan yang pasti. Tanpa disadari, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Dan Arman akhirnya memutuskan untuk tidur. "Rio, kamu tinggal di sini aja ya. Lila, jaga Rio baik-baik, ya," kata Arman sambil melangkah menuju kamar tidur mereka. Rio tersenyum canggung, namun dalam hatinya, ia merasa terjebak dalam dilema yang semakin berat. Begitu Arman masuk kamar, suasana ruangan berubah menjadi sunyi. Lila beranjak dari tempat duduknya dan melangkah pelan ke arah jendela. Rio mengikutinya dengan pandangan kosong, tak tahu harus berbuat apa. Perasaan ini semakin kuat, perasaan yang ia coba hindari, namun tak bisa diabaikan begitu saja. "Aku ingin bicara, Rio," kata Lila tiba-tiba. Suaranya terdengar tegas meski lembut. Ia berbalik dan menatap Rio dengan mata yang penuh arti. Rio hanya menatapnya dengan pandangan yang bingung. "Apa maksudmu, Lila?" tanyanya, suaranya agak parau, mencerminkan ketegangan yang ia rasakan. Lila menarik napas panjang dan kemudian melangkah mendekat, berhenti hanya beberapa langkah di depan Rio. "Kita nggak bisa terus seperti ini, Rio. Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa menahan ini semua," bisiknya, nada suaranya penuh emosi yang tersimpan lama. Rio merasa detak jantungnya semakin cepat. Ia ingin menjauh, namun ada sesuatu yang menahannya. Sesuatu yang membuatnya merasa terhubung dengan Lila lebih dari yang seharusnya. Lila adalah istri dari sahabatnya, dan seharusnya itu cukup untuk menjauhkan dirinya dari perasaan yang semakin dalam. Tapi kenyataannya, justru sebaliknya. "Apa yang kamu maksud, Lila? Kamu tahu kita nggak bisa seperti ini." Rio mulai merasa gelisah. Semua yang ada dalam pikirannya terasa kabur. Lila tidak menjawab dengan kata-kata. Sebagai gantinya, ia melangkah lebih dekat, dan tanpa peringatan, ia meletakkan tangan di dada Rio, merasakan detak jantungnya yang keras. Rio terkejut, namun ia tidak menarik diri. Matanya terkunci pada mata Lila yang penuh hasrat dan kerinduan. Aku merasa sangat terikat denganmu, Rio. Aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa menahan semuanya lagi." Lila berbisik, suaranya semakin rapat di telinga Rio. Rio terdiam, hatinya berdegup lebih cepat. Kata-kata itu seperti petir yang menghantam kesadarannya. Ia tahu apa yang sedang terjadi, tapi tak bisa menghindar. Hati dan pikirannya berperang. "Lila?" Rio mulai berbicara, namun kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Ia tak tahu harus berkata apa. Perasaan yang telah lama ia simpan kini meledak, dan ia bisa merasakan betapa Lila begitu dekat, begitu nyata. "Aku nggak bisa berhenti, Rio. Aku ingin ini terjadi," Lila berkata dengan tegas, dan dalam sekejap ia menarik wajah Rio untuk mendekat, mencium bibirnya dengan penuh gairah. Rio terkejut, namun ciuman itu tidak bisa ia hindari. Perasaan yang begitu lama terpendam kini meledak begitu saja. Tanpa sadar, ia membalas ciuman itu, dan keduanya terlarut dalam rasa yang tak terelakkan. Beberapa detik berlalu sebelum keduanya terpisah, bernafas berat, memandang satu sama lain dengan tatapan yang sulit diartikan. "Apa yang kita lakukan, Lila?" tanya Rio, suaranya seperti tercekik oleh rasa bersalah yang datang begitu tiba-tiba. Lila menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir keluar. "Aku nggak tahu, Rio, tapi aku nggak bisa berhenti berpikir tentang kita. Tentang kamu." Kedua hati mereka berdegup keras, dan meskipun ada keraguan yang mendalam, ada juga perasaan yang kuat mengikat mereka. Namun, Rio tahu bahwa keputusan yang mereka ambil malam ini akan mengubah segalanya.
Ketegangan di antara mereka terasa semakin tajam. Dan sebelum Rio bisa mengatakan sesuatu, suara langkah kaki Arman terdengar dari balik pintu kamar. "Lila?" Suara Arman memanggil, membuat keduanya terkejut. Rio menarik diri, dan Lila buru-buru berlari ke sisi lain ruangan. Wajahnya memerah, matanya terburu-buru mengalihkan pandangannya. Dengan napas yang berat dan jantung yang masih berdegup kencang, Rio kembali duduk di sofa, merasakan kepalanya seperti berputar. Ia tahu bahwa apa yang baru saja terjadi adalah awal dari perubahan besar, sebuah pilihan yang sulit yang tidak bisa mereka tarik kembali. Namun, dalam hatinya, ia merasakan perasaan yang begitu mendalam, yang begitu sulit untuk diabaikan. Arman akhirnya keluar dari kamar dan duduk kembali di samping Lila, yang mencoba menutupi kecemasannya dengan senyum. Namun, dalam ketegangan itu, Rio tahu bahwa malam ini telah mengubah semuanya. Antara dirinya, Lila, dan Arman, pagi itu datang dengan lambat. Cahaya matahari yang lembut menembus tirai kamar dan menyinari wajah Rio, yang terjaga sejak dini hari dengan perasaan yang masih penuh keraguan. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi pemandangan luar jendela yang tampak biasa saja, namun baginya rasanya seperti dunia yang berbeda. Semua yang terjadi semalam kini berputar-putar di kepalanya. Ciuman Lila, tatapan mereka, dan perasaan yang begitu kuat namun begitu berbahaya. "Masih ada waktu, Rio," bisiknya pada diri sendiri, berusaha menenangkan hatinya yang bergejolak. Namun, semakin ia mencoba menghindar, semakin jelas bahwa keputusan itu sudah diambil. Kehidupan mereka, entah bagaimana, sudah memasuki jalan yang berbeda. Tidak ada jalan mundur. Tidak ada lagi kata kembali. Telinganya menangkap suara langkah kaki di luar kamar, kemudian pintu kamar terbuka perlahan. Arman masuk dengan secangkir kopi di tangannya. Wajahnya terlihat segar meskipun kelelahan, menandakan bahwa ia mungkin baru saja bangun. Namun ada yang berbeda di tatapan Arman. Ada sesuatu yang Rio tidak bisa mengidentifikasi, sesuatu yang lebih tajam, lebih waspada. "Pagi, Rio," Arman berkata dengan senyum lebar. Namun Rio bisa merasakan bahwa ada ketegangan yang terpendam di balik senyumnya. "Tidur nyenyak?" Rio hanya mengangguk pelan, tidak tahu harus menjawab apa. "Iya, cukup, cuma banyak berpikir." Arman duduk di ujung tempat tidur, meletakkan cangkir kopinya di atas meja. "Tentang Lila?" tanya Arman. Suara itu begitu ringan, namun ada makna yang dalam. Rio menatap Arman, mencoba mencari jawaban atas pertanyaan itu. Tetapi, sejujurnya, ia tidak tahu harus berkata apa. Sesuatu dalam dirinya berontak, namun ia tidak bisa mengungkapkan semua yang ia rasakan. "Tentang semuanya," jawabnya, matanya menatap keluar jendela. Arman menarik napas panjang, tampaknya ia tahu lebih banyak daripada yang ingin Rio akui. "Aku tahu, Rio, aku lihat semuanya malam tadi." Seketika Rio merasa tubuhnya kaku. "Apa maksudmu?" tanya Rio, suaranya sedikit bergetar, meskipun ia berusaha keras untuk tetap tenang. Arman tersenyum tipis, namun senyum itu terasa penuh keputusasaan. "Aku tahu tentang kamu dan Lila," jawab Arman pelan, seolah kalimat itu sudah dipersiapkan sebelumnya. "Aku lihat dari sikap kalian semalam, aku tahu apa yang terjadi di antara kalian berdua." Rio merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Arman, aku tidak tahu harus bagaimana. Semua ini terlalu cepat dan rumit." Arman mengangkat tangan, menenangkan Rio. "Tenang saja, Rio. Aku tidak marah. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, kita harus jujur dengan satu sama lain." Rio merasa seperti ada beban yang terangkat dari dadanya. Untuk pertama kalinya sejak kejadian semalam, ia merasa sedikit lega. "Aku takut, Arman. Aku takut ini akan menghancurkan semuanya." Arman menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. "Aku juga. Tapi kita semua punya keputusan yang harus diambil. Lila, dia tidak tahu harus berbuat apa, dan aku juga tidak tahu apa yang harus kuperbuat." Arman terdiam sejenak, seakan mengumpulkan kekuatan untuk berkata lebih lanjut. "Tapi yang aku tahu, Rio, adalah bahwa ini bukan hanya tentang kita berdua. Ini tentang Lila, tentang perasaan yang sudah lama terpendam di dalam hatinya." Mendengar itu, Rio merasa hatinya semakin sesak. Lila tidak hanya terperangkap dalam kebingungan, tetapi juga dalam keputusan yang sangat sulit. Lila adalah istrinya, dan itu yang membuat semuanya semakin rumit. "Jadi, apa yang kita lakukan sekarang?" tanya Rio. Suara itu penuh dengan keraguan. Arman menghela napas dalam-dalam. "Kita harus bicara. Semua perasaan ini harus dibicarakan. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan lagi. Kita harus jujur dengan Lila dan dengan diri kita sendiri." Rio mengangguk pelan.
Ia tahu bahwa percakapan itu tidak akan mudah, tetapi itu adalah satu-satunya cara untuk menghadapinya. Tidak ada lagi jalan yang bisa dipilih selain kejujuran. Keputusan yang diambil semalam, meskipun begitu memusingkan, harus dihadapi dengan kedewasaan dan tanggung jawab. Setelah beberapa saat dalam keheningan, Rio berdiri dan menuju ruang tamu, tempat Lila duduk dengan wajah yang tampak gelisah. Begitu melihat Rio, Lila tersenyum tipis, namun Rio bisa melihat kelelahan di matanya. Lila sudah siap dengan percakapan yang akan mengubah segalanya. "Rio, aku..." Lila mulai berbicara, namun Rio mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia diam sejenak. "Lila, kita harus bicara. Semua yang terjadi semalam, aku tidak bisa mengabaikannya," kata Rio. Suaranya mantap meskipun hati kecilnya penuh kebimbangan. Lila menatap Rio dalam-dalam, seperti sedang mencari kepastian di mata Rio. "Aku tahu, Rio. Aku juga tahu kita harus bicara tentang ini. Tapi, kita harus tahu apa yang kita inginkan. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang semua yang ada di sekitar kita." Rio merasa tubuhnya berat. Namun ia tahu bahwa perasaan ini, entah bagaimana, harus diselesaikan. Ia menatap Lila. Lalu Arman yang berdiri di belakang, menunggu dengan penuh harapan, agar semuanya bisa dipahami dengan cara yang benar. "Semua ini akan mempengaruhi kita semua," kata Rio akhirnya. "Tapi yang pasti, kita harus memilih jalan yang benar. Untuk kita bertiga, bukan hanya untuk diri kita sendiri." Lila mengangguk, matanya basah. "Aku siap untuk itu, Rio. Aku siap untuk menerima apapun yang terjadi." Dengan keputusan itu, mereka bertiga duduk bersama, memulai percakapan yang panjang dan penuh emosi, membicarakan perasaan, harapan, dan segala yang mungkin terjadi ke depan. Pada akhirnya, mereka semua menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, tetapi sesuatu yang harus ditemukan dengan kejujuran, pengertian, dan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Cerita ini berakhir dengan mereka yang saling mengerti, meskipun perjalanan yang penuh dengan keraguan dan ketegangan. Kejujuran adalah jalan yang harus mereka tempuh, meskipun itu sulit. Seiring berjalannya waktu, mereka akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati datang dari sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Bandung. Farhan tinggal bersama istrinya, Rina, dan mertuanya, Bu Laila. Rumah mereka tidak besar, namun cukup nyaman untuk dihuni oleh keluarga kecil mereka. Kehidupan sehari-hari mereka dipenuhi oleh rutinitas yang tak pernah lepas dari hiruk-pikuk pekerjaan dan kesibukan keluarga. Meskipun cuaca seringkali hujan, rumah mereka tetap terasa hangat dengan kebersamaan yang ada. Rina, yang bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan swasta, sering pulang larut malam karena harus lembur. Kehidupan rumah tangga mereka berubah sejak Rina melahirkan anak pertama mereka, Nabila, setahun yang lalu. Meski Farhan bekerja dari rumah sebagai seorang freelance web developer, tak mudah baginya untuk mengurus bayi, sekaligus memenuhi pekerjaan yang menumpuk. Karena itulah Bu Laila, yang telah bercerai dengan suaminya sejak lama, datang untuk tinggal bersama mereka. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Selain ingin membantu merawat Nabila, Bu Laila juga merasa kesepian di rumahnya yang kosong setelah perceraian. Dengan usia 48 tahun, pesona Bu Laila masih terjaga. Tubuhnya yang proporsional, kulit yang lembut, dan wajah yang selalu terlihat cantik, membuatnya tetap memesona meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Farhan, yang awalnya hanya menganggap Bu Laila sebagai ibu sendiri, tidak pernah menyangka bahwa kedekatan mereka akan berubah seiring berjalannya waktu. Bu Laila adalah wanita yang penuh perhatian, selalu menyapa dengan lembut dan memberikan kenyamanan dalam setiap percakapan. Namun, semakin lama Farhan merasa ada yang aneh dengan perasaannya. Rasa hormat yang awalnya begitu mendalam terhadap mertuanya, itu mulai bergeser menjadi perasaan yang lebih rumit dan sulit dijelaskan. Suatu malam, setelah Rina pulang terlambat dan Farhan selesai mengerjakan beberapa tugas, suasana di rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Hujan di luar turun deras, menciptakan suara yang menenangkan, namun juga memberikan kesan sepi yang mendalam di dalam rumah. Farhan baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan berniat untuk tidur, tetapi sesuatu membuatnya berjalan ke arah kamar Bu Laila. Pada malam itu, Bu Laila sedang berusaha menidurkan Nabila yang tengah rewel. Sejak sore hari, bayi kecil itu terus menangis tanpa henti. Dengan penuh kesabaran, Bu Laila mencoba berbagai cara untuk menenangkannya. Akhirnya, setelah berjam-jam berusaha, Nabila tertidur lelap di pelukan neneknya. Bu Laila dengan hati-hati membaringkan cucunya di atas kasur bayi yang empuk, memastikan tidur Nabila nyenyak. Setelah itu, Bu Laila merasa lelah. Seharian mengurus rumah, memasak, dan merawat Nabila benar-benar menguras tenaganya. Ia duduk di tepi ranjang,
melepas penat sejenak. Daster tipis berwarna biru muda yang dikenakannya membalut tubuhnya dengan sempurna, memperlihatkan lekuk tubuh yang elegan. Rambut hitam panjangnya yang sedikit berantakan masih tampak indah meskipun tidak sengaja dibiarkan begitu. Lampu tidur yang remang-remang di kamar menciptakan atmosfer yang begitu tenang. Bu Laila menarik napas dalam-dalam, merasakan ketenangan setelah hari yang panjang, dan perlahan ia tertidur. Namun, saat itu juga, pintu kamar Bu Laila tidak tertutup rapat. Ketika tadi ia sibuk menidurkan Nabila, tanpa sadar ia meninggalkan sedikit celah pada pintu kamarnya. Dari luar kamar, Farhan yang baru saja berjalan menuju kamarnya sendiri, terhenti langkahnya. Matanya secara tidak sengaja menangkap pandangan ke arah pintu kamar Bu Laila yang sedikit terbuka. Awalnya, ia tidak terlalu memikirkan hal itu dan berniat untuk melanjutkan langkahnya. Namun, matanya tertarik oleh sosok Bu Laila yang terbaring tidur dengan damai di atas ranjang. Dalam cahaya yang temaram, tubuh Bu Laila terlihat begitu tenang, seolah ia tidak menyadari bahwa pintu kamarnya terbuka. Farhan menelan ludah dan menatap tubuh Bu Laila yang terbalut daster tipis itu. Saat itu, sesuatu yang tak terduga mulai bergolak di dalam dirinya. Farhan merasa cemas, mencoba menepis perasaan yang tak wajar ini. Namun, pandangannya tak bisa lepas dari sosok wanita yang selama ini ia anggap seperti ibu sendiri. Dengan jantung yang berdetak cepat, Farhan berdiri di sana, hanya beberapa langkah dari pintu kamar Bu Laila. Ia merasa ragu, bingung, dan tak tahu harus berbuat apa. Perasaannya tercampur aduk antara rasa terkejut dan ketertarikan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Farhan mencoba menenangkan dirinya, mengingat betapa ia harus menjaga hubungan baik dengan mertuanya dan menghormati batas-batas yang seharusnya tidak dilanggar. Namun, perasaan itu semakin sulit untuk ditekan. Tanpa sadar, langkah Farhan semakin mendekat dan matanya terus terfokus pada tubuh Bu Laila yang terbaring. Hanya ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. Haruskah ia pergi? Ataukah ia harus melangkah lebih dekat? Malam itu, Farhan tak bisa tidur. Ketika ia akhirnya meninggalkan kamar Bu Laila dan kembali ke kamarnya, tubuhnya terasa kaku. Perasaan yang baru saja muncul dalam dirinya seperti benang kusut yang sulit disentuh, apalagi diurai. Selama ini, ia merasa nyaman dengan peranannya sebagai suami dan menantu yang baik. Namun, pada malam itu, perasaan yang berbeda mulai mengusik hatinya, dan ia merasa tersesat dalam kebingungannya. Dari balik tirai kamarnya, ia bisa mendengar suara hujan yang masih terus mengguyur, membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rina, yang sudah lebih dulu tertidur dengan lelap di sampingnya, tidak terganggu oleh cuaca buruk yang mengamuk di luar. Farhan menatap wajah istrinya, yang tampaknya begitu damai, tanpa menyadari kegelisahan yang melanda hatinya. Rina masih muda, cantik, dan penuh semangat, tapi ada sesuatu tentang Bu Laila yang membuat perasaan Farhan bergejolak. Selama ini, Farhan selalu menganggap Bu Laila sebagai ibu kedua baginya. Mereka berbicara tentang banyak hal, berbagi tawa, dan bahkan mengobrol tentang kehidupan pribadi. Namun, ada yang berbeda malam itu. Ada ketegangan yang tidak bisa ia jelaskan. Ketertarikan yang terlarang itu muncul begitu saja, seolah mengikis batasan antara perasaan yang seharusnya ada dan yang mulai tumbuh dengan sendirinya. Ia mencoba untuk mengalihkan pikirannya, menarik selimut dan berbaring dengan posisi tengkurap. Namun bayangan Bu Laila yang terbaring tenang di kamarnya terus mengganggu. Farhan tidak tahu bagaimana cara menyingkirkan perasaan itu. Seperti api yang menyala pelan-pelan, ia merasakan perasaan ini semakin membesar dan semakin nyata. Apa yang salah dengan dirinya? Kenapa ia merasa seperti ini terhadap wanita yang seharusnya ia anggap seperti ibu kandungnya sendiri? Pagi harinya, ketika Farhan bangun, Rina sudah lebih dulu keluar untuk berangkat kerja. Farhan segera menuju ruang tamu, tempat Bu Laila duduk sambil membaca koran. Seperti biasa, wanita itu terlihat anggun meski tak mengenakan makeup dan hanya mengenakan pakaian sederhana. Bu Laila menyapa dengan senyum lembut, seakan tak ada yang berubah, seakan tidak ada ketegangan yang baru saja mencuat dalam hati Farhan. "Selamat pagi, Nak. Tidur nyenyak?" tanya Bu Laila dengan suara yang lembut, seakan tidak ada yang berubah. "Selamat pagi, Bu. Tidur cukup, terima kasih," jawab Farhan, berusaha untuk tidak menunjukkan kegelisahan yang masih menghantuinya. Ia duduk di sebelah Bu Laila, mencoba untuk berbicara dengan biasa. Namun, kata-kata terasa begitu berat di mulutnya. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ada perasaan yang tak bisa dijelaskan, yang semakin hari semakin mengusik ketenangannya. Bu Laila, yang biasanya sangat ramah, kali ini tampak berbeda di mata Farhan. Bahkan, senyumnya yang penuh kasih seakan semakin memikatnya.
Entah mengapa, perasaan itu semakin kuat, dan Farhan merasa seolah ia berada di persimpangan jalan yang penuh ketidakpastian. Kehidupan berjalan seperti biasa, namun perasaan itu tidak hilang begitu saja. Farhan semakin merasa terjebak dalam dilema besar. Apakah ia hanya membayangkan hal-hal yang aneh, ataukah ada sesuatu yang lebih dari sekadar perasaan biasa? Ia mulai melihat Bu Laila dengan cara yang berbeda, memperhatikan setiap gerakan, dan bahkan setiap senyum yang terukir di wajahnya. Ini bukanlah perasaan yang wajar untuk seorang menantu terhadap ibu mertuanya. Ini adalah perasaan yang terlarang, yang seharusnya tidak ada. Pada suatu sore yang cerah, setelah makan siang bersama, Farhan duduk di balkon rumah, menikmati udara segar yang jarang ia rasakan karena kesibukannya. Bu Laila datang menghampirinya, membawa secangkir teh hangat. Senyumannya tak lekang dari wajahnya. "Farhan, kamu kelihatan serius sekali. Ada yang mengganggu pikiranmu?" tanya Bu Laila sambil duduk di samping Farhan. Mata wanita itu menatapnya penuh perhatian, seolah ingin tahu apa yang ada di benak Farhan. Farhan merasa canggung. Sebelumnya, mereka selalu berbicara dengan santai, namun kali ini suasana terasa lain. Perasaannya membelitnya, membuat setiap kata terasa berat. Ada hal yang harus aku pikirkan, Bu," jawab Farhan, mencoba untuk menghindari pandangan mata Bu Laila. Ia tidak ingin Bu Laila tahu apa yang sebenarnya sedang mengganggunya, apalagi jika itu terkait dengan perasaan yang tak seharusnya ada. "Kalau kamu ingin bicara, aku selalu di sini. Nak, jangan ragu untuk berbagi," kata Bu Laila dengan lembut, meraih tangan Farhan, seolah ingin memberinya kenyamanan. Farhan menelan ludahnya, merasa hatinya semakin kacau. Tangan Bu Laila yang menyentuh tangannya membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Farhan bisa merasakan kehangatan dari sentuhan itu, dan seketika itu juga perasaan yang selama ini ia coba tahan, semakin sulit untuk dipendam. Apakah ia bisa terus melawan perasaan ini? Apakah ia akan terus merasa bersalah karena perasaan yang tidak seharusnya ia rasakan? Farhan tahu bahwa ia harus segera memutuskan apa yang harus dilakukan. Namun, semakin lama ia merenung, semakin sulit untuk memilih jalan yang benar. Hatinya terombang-ambing antara rasa hormat, rasa sayang, dan sesuatu yang lebih dalam, yang tak bisa dijelaskan. Hari-hari berjalan dengan cepat, namun perasaan dalam diri Farhan semakin tidak terkendali. Setiap kali ia berada dekat dengan Bu Laila, hatinya berdebar, dan pikirannya dipenuhi dengan perasaan yang seharusnya tidak ada. Ia tahu apa yang dirasakannya adalah sesuatu yang terlarang, namun ia tidak bisa menepisnya. Ia merasa terjebak dalam kebingungannya, tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Pada suatu malam, setelah makan malam bersama, suasana di rumah terasa lebih tenang dari biasanya. Farhan duduk di ruang tamu, menyendiri di sudut ruangan sambil merenung. Rina sudah tidur lebih awal, kelelahan setelah seharian bekerja, sementara Bu Laila masih berada di ruang makan, merapikan piring-piring bekas makan malam. Farhan menatap kosong keluar jendela. Hujan yang turun sejak sore tadi belum berhenti, menciptakan suara gemericik yang menenangkan. Namun, ketenangan itu justru semakin membuat perasaannya terasa semakin kacau. Ia merasakan ketegangan yang begitu tebal, seperti ada sesuatu yang besar dan tak terhindarkan yang akan terjadi. Ia bisa merasakan bahwa sesuatu di dalam dirinya sedang berubah, sesuatu yang ia tak bisa kontrol. Saat ia duduk di sana, tiba-tiba langkah kaki terdengar dari arah dapur. Farhan menoleh dan matanya langsung bertemu dengan mata Bu Laila yang muncul di balik pintu. Wajah wanita itu tampak sedikit lebih serius dari biasanya. Meskipun senyumnya masih ada, namun kali ini terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang belum diungkapkan. "Farhan, bolehkah aku bicara denganmu?" tanya Bu Laila. Suaranya lembut namun ada nada serius yang terasa di setiap kata-katanya. Farhan merasakan jantungnya kembali berdetak lebih cepat. Ini adalah momen yang ia tak bisa hindari. Perasaan yang telah lama ia pendam kini, seperti meronta, ingin meledak. Ia hanya bisa mengangguk, membiarkan Bu Laila duduk di sampingnya. "Ada yang mengganggu pikiranmu, Nak, aku bisa merasakannya," kata Bu Laila sambil menatapnya dengan penuh perhatian. "Aku tahu, kamu tidak seperti biasanya." Farhan menelan ludah. Setiap kata yang diucapkan Bu Laila semakin menguatkan perasaan yang selama ini ia coba untuk sembunyikan. Apakah Bu Laila tahu? Apakah ia merasakan hal yang sama? Namun, Farhan berusaha menahan diri. Ia tidak ingin menyakiti siapapun, terutama Rina, istrinya yang sangat ia cintai. Aku tidak tahu harus bagaimana, Bu." Farhan akhirnya membuka suara. Suaranya terdengar seperti bergetar, penuh ketegangan. "Aku merasa ada yang aneh, perasaan yang tak bisa kujelaskan. Aku merasa
Terjebak dalam kebingunganku. Bu Laila terdiam sejenak, seolah memikirkan kata-kata Farhan. Perlahan, dia menghela napas, dan kemudian dengan hati-hati ia berkata, Farhan, aku tahu apa yang kamu rasakan. Perasaan seperti ini bisa saja muncul, namun kita harus bijaksana menghadapinya. Kita harus bisa mengenali batasan-batasan yang ada. Farhan memandang Bu Laila dengan penuh kebingungan. Tapi Bu, bagaimana jika aku tidak bisa mengendalikannya? Aku merasa terikat pada kamu. Ini salah, kan? Ini memang salah, Farhan, jawab Bu Laila. Matanya sedikit berkaca-kaca. Namun, kita manusia. Kadang-kadang, perasaan datang tanpa bisa kita kendalikan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya. Apakah kita bisa memilih untuk tidak melanjutkan perasaan ini? Meskipun itu terasa sulit, Farhan merasa hatinya seperti dipukul. Kata-kata Bu Laila menusuk jauh ke dalam dirinya. Ia tahu apa yang dimaksud Bu Laila. Mereka harus memilih untuk menjaga jarak, menjaga hubungan yang sehat, dan tidak melanggar batas-batas moral yang ada. Namun, semakin ia berusaha menekan perasaan itu, semakin sulit untuk menghindari kenyataan. Suasana semakin hening. Farhan merasa cemas dan terjepit. Ia memandang Bu Laila dengan mata yang penuh pertanyaan. Namun wanita itu hanya menatapnya dengan penuh pengertian. Seolah tahu betul bahwa perasaan ini bukan sesuatu yang mudah untuk dipahami atau diterima. Kita harus berhenti sebelum semuanya menjadi lebih rumit, Farhan, kata Bu Laila akhirnya. Aku tidak ingin membuat kamu merasa terjebak lebih dalam. Ini bukan jalan yang benar untuk kita jalani. Farhan merasa berat. Dalam hati, ia tahu Bu Laila benar. Namun, perasaan yang menggebu itu terasa sulit untuk diabaikan. Ia merasa seperti berada di ambang kehancuran, di antara rasa cinta yang tidak pada tempatnya dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Jadi, kita tidak bisa melanjutkan ini, Bu? Tanya Farhan dengan suara rendah, hampir berbisik. Tidak, Farhan, jawab Bu Laila dengan tegas. Kita harus menghormati hubungan kita. Ini bukan tentang cinta, ini tentang apa yang benar. Kita harus tetap menjaga hati kita tetap murni. Farhan terdiam. Ia ingin menangis, ingin berteriak, namun apa yang bisa ia lakukan? Ia tahu, meskipun perasaan itu kuat, ia harus mengendalikan dirinya. Bu Laila sudah memberi peringatan yang jelas, dan ia tidak bisa melangkah lebih jauh dari itu. Akhirnya, Farhan mengangguk perlahan, merasakan beban yang berat di dadanya. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar. Mungkin sulit, namun ia harus menghadapinya. Dengan mengalihkan pandangan ke jendela, ia menatap hujan yang terus turun. Tidak ada lagi jalan mundur. Mereka harus mengakhiri ini sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Di sisi lain, Bu Laila menatapnya dengan penuh belas kasih. Ia tahu betul bahwa perasaan ini bisa menyakitkan. Namun dalam hidup, terkadang kita harus membuat pilihan yang sulit untuk menjaga kedamaian hati. Setelah percakapan dengan Bu Laila malam itu, Farhan merasa seolah beban yang sangat berat akhirnya terangkat dari pundaknya. Meskipun hatinya terasa perih, ada rasa lega yang aneh, seolah keputusan itu adalah satu-satunya jalan yang benar. Namun, proses melepaskan perasaan yang telah lama tumbuh itu bukanlah hal yang mudah. Ia harus menatap kenyataan dan menerima bahwa, terkadang, perasaan tidak selalu bisa berjalan seiring dengan logika. Hari-hari setelah malam itu berjalan dengan tenang. Farhan berusaha mengalihkan perhatian dari perasaan-perasaan yang membingungkan itu. Pekerjaan di kantor, rutinitas sehari-hari, dan obrolan dengan teman-temannya sedikit banyak membantu mengisi kekosongan hatinya. Meski begitu, ada kalanya pikirannya melayang kembali kepada Bu Laila, seperti magnet yang tak bisa ia hindari. Namun, ia sadar bahwa untuk melanjutkan hidup dengan baik, ia harus meninggalkan semuanya di belakang. Suatu pagi, Farhan terbangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari pagi yang masuk ke kamar terasa lebih hangat dan udara yang segar memberikan sensasi yang menenangkan. Ia duduk di pinggir ranjang, menatap keluar jendela, merenung tentang bagaimana hidupnya kini telah berubah. Perasaan yang semula begitu kuat kini terasa seperti bayangan yang memudar. Ada kesadaran baru yang tumbuh di dalam dirinya. Ia harus kembali kepada keluarga, kepada istri yang telah lama mendampinginya. Rina, istrinya, sudah bangun lebih dulu. Dia sedang menyiapkan sarapan di dapur sambil sesekali menyenandungkan lagu kecil. Suara Rina yang ceria itu mengingatkan Farhan tentang betapa berartinya wanita itu dalam hidupnya. Ia tahu, meskipun kesalahan pernah mengganggu pikirannya, ia harus memilih untuk tetap setia kepada hubungan yang sudah ia bangun bertahun-tahun bersama Rina. Farhan berjalan ke dapur dan duduk di meja makan. Rina menatapnya dengan senyum hangat, namun ada sedikit rasa penasaran di matanya.
seolah-olah dia merasakan ada sesuatu yang berbeda pada suaminya. "Kamu terlihat lebih tenang akhir-akhir ini," kata Rina sambil menyajikan secangkir kopi hangat di hadapan Farhan. Farhan tersenyum tipis. "Aku baru menyadari banyak hal, Rina. Aku rasa aku terlalu larut dalam pikiranku selama ini." Rina duduk di sampingnya, menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa maksudmu, sayang?" Farhan menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. "Aku tahu aku tidak selalu sempurna. Aku sempat merasa bingung dan tergoda untuk melangkah ke arah yang salah, tapi aku sadar bahwa keluarga ini, kamu, adalah yang terpenting dalam hidupku. Aku tidak ingin merusak semuanya." Rina terdiam sejenak, lalu perlahan memegang tangan Farhan dengan lembut. "Aku tahu, Farhan. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku merasa kamu sedang melalui sesuatu yang berat. Aku hanya ingin kamu tahu, aku akan selalu ada untukmu." Air mata Farhan mulai menggenang. Ia merasakan kehangatan cinta yang tulus dari istrinya, yang selalu mendukungnya meski ia pernah dilanda kebingungan dan godaan. Rina adalah penopang yang setia dalam hidupnya, dan ia merasa bersyukur bisa memiliki wanita sebaik dia. "Terima kasih, Rina," bisik Farhan, suaranya bergetar. "Aku berjanji tidak akan mengecewakanmu lagi." Hari itu, Farhan merasa lebih ringan, seperti ada angin segar yang membawanya keluar dari kegelapan perasaan yang sempat ia rasakan. Ia bertekad untuk memperbaiki segala hal yang sempat terabaikan, dan kembali fokus pada masa depan yang lebih baik bersama keluarga. Sementara itu, Bu Laila juga menjalani hidupnya dengan penuh pengertian. Setelah percakapan dengan Farhan malam itu, ia merasa lega, meskipun ada rasa kesedihan yang mengganggu. Ia tahu, mereka telah membuat pilihan yang benar, meskipun berat. Ia tidak pernah berniat untuk merusak keluarga Farhan, dan ia merasa bahwa hidupnya kini bisa berjalan lebih damai, tanpa perasaan yang mengganggu. Beberapa hari kemudian, Farhan dan Bu Laila bertemu di halaman rumah. Tidak ada lagi ketegangan di antara mereka. Mereka saling tersenyum, mengerti bahwa mereka telah membuat keputusan yang tepat. Mereka tidak perlu lagi berbicara tentang perasaan yang pernah ada, karena semuanya telah diselesaikan dengan baik.